yang soleha. Jumpa lagi dengan Umi Tina hari ini, tentu saja dengan semangat Minka, saintis, cerdas, berjiwa Qurani. Ya, hari ini kita masih belajar tematik. Kita belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Hari ini kita masih membahas mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Kalau kemarin kita sudah melakukan percobaan di rumah, hari ini Umi akan memberikan video penjelasan mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, setelah kalian menonton video yang Umi berikan, Umi harapkan kalian melakukan percobaan di rumah untuk membuktikan terjadinya gema dan gaung seperti yang ada di buku tematik halaman 93. Nah, setelah kalian melakukan percobaan itu, kalian tulis hasil laporan kegiatan percobaan kalian itu di buku, nanti dikumpulkan ketika masuk sekolah ya. Tapi untuk tugas yang harus dikumpulkan hari ini adalah tugas latihan yang ada di halaman 94 yang bagian bawah ya. Nah, untuk laporan kegiatannya itu nanti dikumpulkan setelah masuk sekolah saja. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu jika bunyi dapat dipantulkan dan dapat diserap? Jika menumbuk atau mengenai benda yang permukaannya keras, maka bunyi akan dipantulkan. Contohnya adalah bunyi menumbuk atau mengenai batu, tembok, dan besi. Pemantulan bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu pemantulan yang memperkeras bunyi asli, gaung, dan gema. Oke, kita ulas satu persatu ya. Yang pertama adalah pemantulan yang memperkeras bunyi asli. Pada saat kita bernyanyi di kamar, suara kita akan terdengar lebih keras dan enak didengar daripada ketika kita bernyanyi di ruangan yang luas dan terbuka. Suara musik di ruangan tertutup terdengar lebih keras daripada suara musik di ruangan terbuka. Mengapa dapat terjadi demikian? Pada ruangan kecil, bunyi asli dan bunyi pantul sampai ke telinga kita hampir bersamaan, sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli. Itulah sebabnya bunyi terdengar lebih keras. Sifat pemantulan bunyi sangat penting bagi beberapa hewan loh, seperti kelelawar. Kelelawar dapat memancarkan gelombang bunyi. Dengan memanfaatkan peristiwa pemantulan bunyi, kelelawar dapat menghindari dinding penghalang ketika terbang pada malam hari. Selain itu, kelelawar juga dapat mengetahui mangsa yang akan disantapnya. Yang selanjutnya ialah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar dengan jelas karena datangnya setelah bunyi asli selesai. Untuk mendengar gema, kita perlu menunggu beberapa saat setelah bunyi aslinya. Hal ini disebabkan karena bunyi membutuhkan waktu untuk bergerak dari tempat sumber bunyi ke dinding pemantul dan dari dinding pemantul menuju ke tempat sumber bunyi kembali. Jadi, gema terjadi karena jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul sangat berjauhan. Contoh gema adalah ketika kita berteriak di depan dinding tebing yang tinggi. Suara kita seolah-olah ada yang mengikuti setelah selesai diucapkan. Hal ini terjadi karena bunyi yang datang ke dinding tebing dan bunyi yang dipantulkannya memerlukan waktu untuk merambat. Yang ketiga adalah gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang tidak terdengar dengan jelas karena datangnya hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Sehingga bunyi pantulan ini bersifat merugikan karena dapat mengganggu kejelasan bunyi asli. Kerdam terjadi karena jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantulnya yang sangat dekat. Contoh terjadinya kerdam adalah ketika kita sedang berbicara di dalam sebuah ruang pertemuan, ruang konser musik, atau gedung bioskop. Suara kita akan terdengar tidak jelas akibat terjadinya kerdam. Seperti inilah perbedaan antara gema dan gaung. Saat terjadi gema, suara yang terdengar jelas karena bunyi pantul baru terdengar setelah bunyi asli selesai.
Sedangkan pada saat terjadinya gaung, suara yang terdengar tidak jelas karena bunyi pantul datang hampir bersamaan dengan bunyi asli. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap loh. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian itu disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan juga wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, ruang konser musik, atau gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Dengan begitu, bunyi asli yang mengenai dinding ruangan tidak dipantulkan kembali ke dalam ruangan, sehingga dalam ruangan tersebut hanya terdengar bunyi asli yang murni dan utuh. Bagaimana?